itu tadi menurut Kak JP, kalau kalau misalkan menurut Duta gimana kira-kira definisi gaya hidup ramah lingkungan? Kalau bagi gue definisi gaya hidup ramah lingkungan itu gaya hidup dalam artian tata cara kebiasaan, kultur yang ada di masyarakat dan hal-hal dalam diri yang membiasakan kita untuk hidup dengan kepedulian lingkungan. Kepedulian lingkungan itu bisa berarti dan apa ya dilakukan yaitu dengan menggunakan minimum sumber daya dan menghasilkan sedikit limbah supaya apa ya mengemisikan sedikit polusi dan segala hal-hal dalam gaya hidup ramah lingkungan itu dilakukan dengan tujuan akhir untuk menyelamatkan dan mengkonservasikan lingkungan hidup kita bersama. Itu sih kalau dari gue. Oke, jadi tadi kalau menurut Duta gitu, yang penting adalah bagaimana kita menggunakan sumber daya sesedikit mungkin dan menghasilkan limbah sesedikit mungkin juga gitu kan. Kalau menurut Ivana gimana? Oke, kalau misalnya menurut aku, kalau kita definisikan dari gaya hidup itu sendiri kan merupakan pola hidup seseorang di dunia ini, di mana dicerminkan melalui aktivitas, kegiatan-kegiatan kita, opini kita gitu, minat kita gitu. Jadi kalau misalnya kita definisikan gaya hidup ramah lingkungan, berarti aktivitas, minat dan opini kita tadi harus berdasarkan prioritas kita terhadap lingkungan. Apakah aktivitas kita ini akan merusak lingkungan atau tidak? Pokoknya kita mempertimbangkan atau memprioritaskan lingkungan di aktivitas-aktivitas kita. Itu sih menurut aku. Oke, jadi tadi kita sudah mengerti kurang lebih ya definisinya apa. Tapi mungkin masih banyak gitu orang Indonesia yang berpikir bahwa lingkungan itu tidak terlalu penting gitu. Yang penting adalah efisiensi dan harga yang murah gitu mungkin. Nah, jadi pertanyaannya adalah kenapa gaya hidup ramah lingkungan itu penting? Mungkin dari Duta dulu sekarang. Kenapa gaya hidup ramah lingkungan itu penting? Halo? Oke. Ya. Kenapa gaya hidup ramah lingkungan itu penting? Mungkin gue akan ngambil sedikit perspektif dari ilmu sosial ya. Jadi gaya hidup lingkungan itu kan sesuatu yang kita alami bersama, sesuatu yang kita uh, alami setiap hari dalam kehidupan kita untuk menjalani hidup kita, bertahan hidup bersama-sama juga kan. Dan bersama-sama itu dalam arti semua individu yang ada di masyarakat. Dan kenapa bagi gue sangat 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 penting untuk mengonservasikan lingkungan hidup karena dalam lingkungan hidup itu kan adalah sesuatu yang pertama itu kita pakai bersama, kedua manusia itu tempat tinggalnya di bumi dan di lingkungan kita masing-masing. Ketiga, dan yang hidup di lingkungan itu nggak cuma manusia aja. Jadi menurut gue manusia dan masyarakat sosial itu punya kewajiban dan punya punya satu harus punya daya dorong untuk menjaga lingkungan supaya tetap bisa ditinggali untuk semua makhluk hidup yang ada di bumi. Itu sih. Oke. Kalau dari Vena gimana? Kenapa penting? Kalau misalnya ditanya kenapa penting, kita harus tahu poin-poin pentingnya dulu sih. Yang pertama itu kayak kata Aryo tadi, bahwa permasalahan lingkungan itu permasalahan semua orang, karena kita secara langsung berinteraksi dengan lingkungan dan kita berada di lingkungan gitu. Yang kedua, setiap orang mau baik itu sadar maupun tidak sadar, ikut menyumbang dalam permasalahan lingkungan gitu. Jadi dari poin itu kita bisa lihat bahwa kita juga, setiap orang juga bisa jadi solusi dari permasalahan lingkungan itu. Dan salah satu solusi dari permasalahan lingkungan yang kita lihat sekarang adalah dan salah satu solusinya adalah gaya hidup ramah lingkungan ini. Jadi gaya hidup ramah lingkungan ini sangat penting karena kita bisa menjadi solusi dengan cara menjalankan gaya hidup ini. Itu sih kalau dari aku. Oke, cukup menarik tadi ya. Mungkin ada satu pertanyaan gini, karena tadi kan pernyataannya bahwa yang terancam itu adalah makhluk hidup secara keseluruhan. Tapi kalau misalnya ada orang gitu yang bertanya mungkin, kan yang terancam hanya mungkin hewan-hewan liar gitu. Tapi apakah manusia benar-benar terancam? Secara praktis sebenarnya manusia itu terancamnya kenapa gitu? Kalau misalnya lingkungan itu hancur. Oke, bisa dari pertanyaan tadi kita juga bisa lihat kayak kalau misalnya lingkungan hancur, apa pengaruhnya langsung ke
manusia gitu ya. Kalau misalnya kita lihat pada saat ini kayak tadi kita bilang global warming atau cuaca yang ekstrim, banyak manusia yang udah kena dampak kayak misalnya petani. Gimana cuacanya ekstrim, biasanya pada bulan-bulan tertentu mereka udah panen tapi hasilnya enggak, dan gimana banjir mempengaruhi manusia, itu semua permasalahan-permasalahan lingkungan yang saat ini masih kita anggap kayak itu hanya permasalahan cuaca gitu. Padahal kalau kita misalnya lebih jeli lagi, itu merupakan permasalahan lingkungan yang sekarang udah benar-benar nyata untuk kita gitu. Mungkin bisa ditambahin sama yang lain. Oke, terima kasih. Kita kembali dulu ke kenapa penting masalah lingkungan ini, gaya hidup ramah lingkungan ini, dari Kak CP. Oke, kalau menurut gue kenapa gaya hidup ramah lingkungan itu penting, karena what you do today can improve all your tomorrows. Jadi yang kita lakuin sekarang tuh berdampak ke depannya, dan seberapa besar dampaknya itu tergantung sama kepedulian kita. Menyambung dari pernyataan Ivana tadi, dari cuaca ekstrim mempengaruhi petani, bahkan ketika kita ngelakuin hal-hal misalnya terjadinya pembakaran sampah, itu kan juga asapnya menyebabkan polusi dan dapat mengganggu pernafasan kita. Terus banyak hal-hal yang lain yang menjadi dampak-dampak negatif gitu, dari selain dari manusia terhadap alam kita, laut kita, dan semua itu dapat kita obati atau kita cegah dari kita menerapkan gaya hidup ramah lingkungan ini. Oke. Nah, jadi begitu ya, memang gaya hidup ramah lingkungan itu sangat penting. Karena memang pertama yang terdampak bukan langsung manusia, mungkin binatang liar karena pembalakan hutan, atau mungkin binatang laut karena banyaknya sampah di laut. Tapi lama-lama itu akan berdampak ke kita juga kalau misalnya kita tidak berubah, dan karenanya itu sangat penting gitu ya. Sekarang kita lanjut, tadi kan kita sudah ngomongin tentang pentingnya gaya hidup ramah lingkungan. Sekarang realitanya, bagaimana di masyarakat khususnya di Indonesia gitu ya. Sebenarnya apakah masyarakat tuh sudah cukup sadar gitu, dan kalau memang sadar sejauh apa gitu sadarnya. Mungkin kita sekarang dari Ivana dulu, kira-kira gimana pendapatnya? Oke, kalau misalnya realita yang masih aku lihat bahwa gaya hidup ramah lingkungan ini masih sering kita buat jadi tren. Kalau misalnya kalau kita ingat balik ke tahun 2019 kemarin, di pertengahan tahun kita misalnya kita digembar-gemborkan dengan isu pengurangan sedotan plastik atau jangan pakai sedotan plastik, karena ada satu video hidung kura-kura tersumbat sama sedotan plastik, dan banyak orang yang berbondong-bondong akhirnya beli sedotan stainless, dan akhirnya itu nggak sustain. Orang-orang kayak nggak mengerti esensi mengapa mereka harus menghentikan sedotan plastik gitu. Jadi itu hanya dijadikan tren, dan ketakutan yang aku lihat dari menjadikan gaya hidup ini menjadi tren itu bisa naik dan turun. Jadi mungkin seharusnya kita lebih menjadikan gaya hidup ramah lingkungan ini jadi passion gitu. Jadi kita tahu kenapa kita melakukan satu hal, kita juga tahu dampak yang lebih lanjut dari apa yang kita lakukan. Jadi gaya ramah lingkungan hidup ini nggak cuma jadi tren, tapi jadi passion gitu sih kalau pada saat ini. Oke, jadi kalau menurut Ivana masih berupa tren gitu ya, dan naik turun. Ya, benar. Oke. Sekarang mungkin pendapat dari KCP gimana kira-kira? Kalau dari gue, sebenarnya benar kata Ivana, banyak tren, karena sebagian masyarakat belum bisa mengikuti tren ini dengan baik, sebagian masyarakatnya lagi sudah menjalankan, biasanya itu anak-anak muda yang membuat gerakan-gerakan, dan di mana hal ini contohnya sekarang, kita sedang dilanda pandemi. Kita harus menggunakan masker, tapi nyatanya mungkin teman-teman udah lihat di berita, sekarang di lautan kita bukan lagi sampah-sampah plastik seperti sedotan, kantong plastik, tapi sudah sebagai tempat untuk menimbun masker bekas pakai. Sehingga hal-hal tersebut itu belum bisa gitu, artinya masyarakat kita semua ini belum bisa untuk menerapkan gaya hidup ramah lingkungan ini sebagai suatu hal yang gue harus ngelakuin ini loh, karena kalau misalnya gue ngelakuin ini, gue akan mendapatkan imbalan yang baik dan lingkungan gue juga bakal terjaga. Tapi nyatanya
hal itu seiring berjalannya waktu hilang, dan ketika sebuah tren baru muncul seperti pandemi sekarang ini, dampaknya berbeda lagi, sehingga ini belum stabil gitu gaya hidup ramah lingkungan ini. Gitu. Oke, makasih. Tadi ada kaitannya dengan karantina dan wabah juga ya. Tapi mungkin ini memunculkan pertanyaan yang menarik. Kalau dalam karantina dan dalam wabah pandemi ini, sebenarnya apa dampaknya terhadap lingkungan? Apakah baik, apakah negatif, apakah positif gitu? Menurut KCP gimana dampak pandemi terhadap lingkungan? Sebenarnya banyak dampak negatifnya, ada juga dampak positifnya. Dampak positifnya ketika kita semua mengkarantinakan diri kita di rumah, polusi-polusi dari transportasi yang biasanya kita macet di jalan itu akan hilang. Jadi polusi-polusi terminimalisir. Tapi dampak negatifnya tadi yang gue udah bilang, sampah masker makin banyak, mungkin ada juga sampah-sampah sarung tangan dan sampah-sampah medis lainnya yang harus bisa lebih diolah lagi dan nggak bisa gitu dibuang sembarangan juga. Jadi benar-benar pandemi ini juga menyebabkan perubahan yang signifikan terhadap lingkungan kita. Oke, baik, terima kasih. Sekarang kita ke Duta, gimana pendapatnya? Khususnya dalam konteks pandemi gitu, realitas dari gaya hidup ramah lingkungan di masyarakat. Oke, jadi tentang gaya hidup ramah lingkungan di masyarakat ya. Kenapa? Yang pertama, kalau dalam konteks pandemi, tentunya dengan orang-orang banyak di rumah aja, itu mengurangi polusi kendaraan di luar dan mengurangi polusi-polusi mungkin konsumsi yang biasa kita lakukan di luar, seperti mungkin makan di luar, membuang sampah di luar itu berkurang. Dan emang kemarin sudah banyak beredar di media sosial kalau polusi udara di banyak kota-kota besar Indonesia itu berkurang ya, karena langit biru dan nggak ada kabut, nggak ada asap. Nah, tapi yang mau gue highlight dalam konteks pandemi ini itu limbah medis dan limbah hal-hal yang berkaitan dengan medis lainnya, itu kan pasien COVID itu banyak ya, dan tenaga kesehatan itu kan menghasilkan limbah juga, dan mungkin gue mau bawa sedikit awareness bahwa limbah yang mereka hasilkan itu ya tidak sedikit, dan sayangnya di Indonesia menurut data dari kompas.com itu pembuangan limbah medis terkadang masih dicampur dengan non medis, dan ya itu tentunya berbahaya juga buat lingkungan dan manusia, karena yang namanya sampah medis kan tidak bisa dicampur ya, dan itu kita harus lebih aware sih supaya kita juga sendiri yang masih bisa sehat itu mengurangi limbah kita. Nah, kemudian untuk konteks gaya hidup ramah lingkungan secara umumnya, ini mungkin pengamatan gue pribadi ya. Jadi gaya hidup ramah lingkungan itu di konteks masyarakat Indonesia dengan lapisan dan kelompok-kelompok yang berbeda masih cenderung hanya dilakukan oleh orang-orang dari golongan tertentu. Dan maksud gue golongan adalah golongan kelas ekonomi dan sosial yang tertentu. Nah, kenapa maksud gue golongan sosial dan ekonomi tertentu? Jadi masyarakat urban kita itu seperti yang mungkin teman-teman di sini bisa lihat, masih banyak yang menggunakan plastik sekali pakai, masih banyak yang menggunakan barang-barang yang memang cepat produksi dan cepat pakai juga, sehingga menghasilkan banyak limbah. Nah, sementara orang-orang yang memakai barang-barang reusable, yang menggunakan barang-barang yang lebih ramah lingkungan tapi dengan biaya yang lebih tinggi, itu adalah mereka yang memiliki privilege untuk mengkonsumsi barang-barang sedemikian rupa. Jadi dalam opini gue tuh memang tidak bisa dipisahkan isu kelas ekonomi dan sosial dengan gaya hidup ramah lingkungan, karena di Indonesia gaya hidup ramah lingkungan itu masih cenderung hanya digunakan oleh kelompok yang bisa saja, dan belum, isu lingkungan juga belum membumi ke kalangan-kalangan masyarakat urban yang luas, gitu sih. Oke, tadi cukup menarik dan memunculkan satu pertanyaan baru ya gitu. Kenapa fenomena ini terjadi? Maksudnya kenapa mungkin sosialisasi mengenai lingkungan itu tidak terlalu tersebar ke mungkin orang-orang yang tidak terlalu punya privilege gitu. Ya, jadi kenapa isu lingkungan dan gerakan menyelamatkan lingkungan tidak terlalu tersebar ke orang secara luas, mungkin disebutnya grassroots kali ya, karena
jadi tuh gerakan-gerakan yang gue sebut gerakan-gerakan yang untuk menyelamatkan lingkungan yang mungkin alirannya progresif dan memiliki kepentingan politik untuk memasukkan undang-undang pro lingkungan ke dalam legislasi itu terkadang masih eksklusif tersosialisikan dan ditransmisikan antara kelompok-kelompok yang memang memiliki ide, gagasan, dan kepentingan untuk menyelamatkan lingkungan. Nah, sementara bagi kelompok-kelompok yang masih belum sadar dan belum merasakan kegentingan untuk menyelamatkan lingkungan itu masih belum memiliki akses dan belum diberikan akses terhadap informasi isu lingkungan yang seharusnya bisa di-tackle, bisa digerakkan bersama-sama. Jadi lebih ke kurangnya akses terhadap informasi sih. Jadi memang yang penting itu sebenarnya edukasi dan sosialisasi gitu ya. Dan mungkin edukasi ya betul. Karena mungkin memang edukasi dan sosialisasi memang pemerintah bertanggung jawab atas itu, tapi bukan berarti kita tidak bisa berinisiatif juga untuk memberikan edukasi dan sosialisasi mengenai lingkungan pada sesama kita gitu. Nah, sekarang masuk ke topik sesuai tema kita. Kalau misalnya pembicara-pembicara sendiri nih secara praktis gitu ya, contoh-contoh gaya hidup ramah lingkungan yang sudah dilakukan gitu, dan cerita-cerita mengenai gaya hidup ramah lingkungan, atau mungkin dari institusinya, begitu program-programnya, kira-kira gimana nih? Mungkin kita mulai dari KCP. Oke, kalau dari gue sendiri, karena gue juga baru belajar dalam hal awareness terhadap lingkungan ini, jadi hal-hal yang gue lakuin bener-bener sederhana itu. Kayak sekarang kalau misalnya belanja udah pakai tote bag, biasanya kan pakai plastik. Dan alhamdulillah sekarang juga pemerintah juga ngeluarin peraturan baru kan, kalau beberapa swalayan itu udah nggak boleh pakai plastik lagi. Terus selain itu penggunaan sedotan juga udah kalau gue sendiri udah nggak pakai sedotan plastik lagi. Sekarang beralih ke bambu atau stainless steel. Selain itu juga sekarang itu lagi mengurangi sampah kertas. Jadi mungkin teman-teman di sini yang misalnya kalau dulu kalau belajar seringnya nulis atau seringnya pokoknya berbau-bau kertas atau ngeprint. Sekarang kalau misalnya teman-teman bisa belajar melalui digital, itu boleh banget dilakuin. Selain itu juga sekarang kalau misalnya bepergian itu coba bawa tempat makan dan tempat minum sendiri. Itu sih kalau yang gue lakuin sesederhana itu. Kalau misalnya selama PJJ gitu, kira-kira ada nggak gaya hidup ramah lingkungan yang bertambah mungkin atau mungkin berkurang gitu dari kakak sendiri? Kalau misalnya dari gue sendiri tetap sama sih yang tadi, cuma kan karena bepergiannya juga jarang, jadi lebih sering di rumah. Dan kalau selama PJJ ini, gue itu lagi coba pemilahan sampah di rumah. Jadi gue bener-bener ngajakin keluarga gue buat pemilahan sampah dari mulai kertas. Sejauh ini gue cuma pemilahan kertas, plastik sama sampah organik itu. Dan sekarang ini gue lagi tertarik buat cocok tanam hidroponik gitu sih, walaupun belum gue lakuin tapi gue kayak tertarik gitu. Oke, jadi pilah sampah juga sebenarnya penting sih, karena kan setiap sampah harusnya di-manage dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang di-recycle, ada yang bisa dibuat jadi kompos, dan kalau memang keduanya tidak bisa, baru dibawa ke tempat pembuangan akhir. Nah, mungkin kalau misalnya dari institusi kakak sendiri gitu, ada nggak sih program-program yang berkaitan dengan lingkungan? Secara umum aja. Oke, kalau misalnya dari aku sendiri, aku dari himpunan aku sendiri, sebenarnya dari bidang aku ini pernah melakukan suatu hal kegiatan gitu, di mana kita itu bikin challenge gitu untuk mengumpulkan botol plastik gitu. Di mana botol plastik ini nanti bisa digunain buat bikin suatu hal kreativitas. Dan buat teman-teman yang berhasil mengumpulkan botol plastik itu bisa mendapat hadiah. Dan hal ini
eh, juga pernah dilakuin gitu satu kolaborasi untuk meningkatkan kepedulian gitu terhadap botol sampah plastik ini. Sejauh ini kalau dari yang pernah aku lakuin dan himpunan aku ini itu sih. Oke. Nah, mungkin teman-teman di sini dan aku sendiri juga mungkin penasaran kalau botol plastik tuh biasanya dikreasikannya jadi apa gitu supaya nggak langsung dibuang gitu. Kalau botol plastik sendiri itu bisa paling sederhana itu bisa jadi pot. Kalau kita nanam tanaman, Oh kalau ya. misalnya kita nggak punya ember itu kita bisa pakai itu. Atau kalau misalnya teman-teman pengen buat hal yang lebih meningkat gitu kreativitas dan mungkin kesulitannya teman-teman bisa bikin sebuah rak buku atau kursi di mana itu mungkin membutuhkan botol-botol yang lebih banyak, tapi botol-botol ini enggak cuma botol aja, tapi dia diubah menjadi ekobrik. Mungkin teman-teman pernah dengar, jadi ekobrik ini adalah botol bekas minuman plastik ini diisi dengan sampah-sampah plastik yang pernah teman-teman pakai dan itu dipadatkan gitu di botolnya dan dari situ teman-teman bisa bikin suatu hal sekreativitas teman-teman. Oke, jadi selain apa istilahnya membantu lingkungan itu juga bisa jadi hobi tersendiri gitu ya. Bahkan mungkin bisa dijual gitu, punya nilai ekonomi. Nah, jadi itu kalau dari KCP ya. Kalau misalnya dari Duta gimana kisahnya? Gue ulang. Jadi ini tuh kisah tentang gerakan lingkungan di masa PJJ ya, Tak? Oh, bukan tentang um, ini apa gaya hidup ramah lingkungan yang sudah lo lakukan gitu. Oh iya, oke. Jadi gaya hidup yang ramah lingkungan yang sudah dilakukan, tadi gue bawa konsep dari awal ya. Jadi kan yang utamanya harus ditanam tuh mindset bahwa menggunakan sedikit sumber daya, meminimalisasi penggunaan sumber daya dan menghasilkan paling sedikit limbah. Nah, terus tuh dalam melakukan itu selama ini sih gue udah menggunakan tumbler reusable ke mana-mana untuk mengisi air minum. Terus juga udah memilah sampah dari gue sendiri dulu. Jadi gue pilih sampah sesuai dengan kategorinya. Terus ada juga nih kalau misalnya gue harus naik motor, naik kendaraan pribadi, bisa juga kita ngakalin gimana caranya supaya mesinnya nggak tinggi-tinggi supaya menghasilkan emisi paling sedikit. Terus kalau dari secara sosial mungkin ya, gue sama teman-teman gue di FIS itu semester yang lalu dan sekarang kita bikin gerakan bawa tumbler ke kampus dan uh, menggunakan botol reusable ke kampus dan memilah-milah sampah. Jadi kita tuh kebetulan di kampus gue tuh belum ada dispenser yang untuk isi ulang dan kita inisiatif sendiri patungan-patungan sendiri untuk menyediakan dispenser itu. Jadi supaya semua elemen-elemen di kampus bisa menggunakannya. Jadi sekaligus menaikkan awareness tentang mengurangi limbah plastik dan menggunakan barang-barang yang reusable. Terus sama yang tadi gue udah sedikit cerita sih, jadi di rumah gue sendiri juga masih mencoba untuk menghasilkan paling limbah dalam angka paling sedikit, yaitu dengan menggunakan limbah yang organik ya, terutama untuk memberi makan hewan atau untuk membuat dijadiin kompos untuk tanaman dan sebagainya. Udah sih. Tadi yang menarik terakhir cukup interesting ya karena kan kalau misalnya kita nyisain makanan kita bingung mau diapain ya udah akhirnya tempat sampah. Apalagi kalau misalnya nggak dipilah ya berarti istilahnya sampah yang harusnya bisa didaur ulang malah nyampur sama sisa makanan dan jadi nggak bisa didaur ulang. Jadi mungkin solusinya tadi dikasih ke apa istilahnya ditaruh di halaman dan mungkin bakal dimakan sama hewan liar gitu ya. Dan itu cara yang baik juga mungkin selain kompos gitu ya, dan cara lebih gampang gitu selain kompos lah. Nah mungkin kalau dari institusi Duta sendiri kira-kira ada nggak sih program-program
yang mengenai lingkungan gitu? Kalau dari institusi gue itu BEM Fisip UI, di sini walaupun bukan prokernya biro gue, tapi kalau dari BEM Fisip UI itu dari sosial masyarakatnya ada banyak proker yang, dan terutama dari himpunan jurusan juga ya, ada banyak proker yang emang mengadakan awareness terhadap isu-isu limbah dan isu-isu lingkungan. Kayak misalnya tahun lalu ini yang gue partisipasiin itu ada eksplorasi desa kita, yaitu kita datang ke desanya langsung dan kita ngadain pengabdian masyarakat. Terus di pengabdian masyarakat itu kita ngasih edukasi ke masyarakat tentang pembuangan limbah yang benar seperti apa, tentang bagaimana caranya mereka bisa mengurangi limbah, dan kita juga ngerjain kerja bakti bareng-bareng. Terus juga tahun lalu Departemen Sosiologi itu ngadain pengabdian masyarakat yang gue berkesempatan ngerjain bareng-bareng teman gue. Kita mengadakan sosialisasi juga terhadap anak-anak di Pondok Cina di dekat UI tentang sosialisasi mengurangi limbah dan memilah-milah sampah sesuai dengan kategorinya yang kontekstual dengan kondisi mereka yang berada tepat di samping Kali Ciliwung, dan apalagi banyak anak-anak di situ dan masyarakatnya juga sangat padat. Terus kalau dari BEM Fisip UI sendiri juga ada program kerja Fisip Cinta Lingkungan, terus juga ada ruang gerak mulai dari kita itu tentang proker yang dari bottom up, jadi masyarakat di Fisip itu bisa reach in ke BEM untuk kerja sama bareng membuat program kerja yang sifatnya mengonservasikan lingkungan. Terus kalau dari institusi gue itu aja sih. Oke, makasih. Tadi cukup banyak gitu ya contoh-contohnya. Nah, mungkin sekarang dari Ivana gitu. Apa aja apa tadi namanya gaya hidup ramah lingkungan yang sudah dipraktekkan gitu. Oke. Kalau misalnya ditanya gaya hidup ini, aku menjalaninya nggak secara tiba-tiba sih. Kalau maksudnya ada tahap-tahap di situ. Kayak awalnya itu aku nggak bilang tiba-tiba aku ingin menyelamatkan bumi gitu, bukan sih. Tapi awalnya itu aku ingat waktu aku SMA, aku suka banget nulis, dan pada saat itu aku mau menulis novel, dan akhirnya membuat konsep cerita bahwa aku ingin membuat latarnya itu di Tanjung Puting National Park, itu di Kalimantan Tengah, dan aku ingin tokoh utamanya itu berinteraksi dengan orang hutan. Dan dari situ setelah gambaran besarnya tercapai, akhirnya aku riset, dan akhirnya riset itu membawa aku karena aku belum pernah ke Kalimantan Tengah juga, aku belum pernah juga berinteraksi dengan orang hutan, aku melakukan riset yang dalam gitu. Aku lihat semua video-videonya di YouTube, gimana sebenarnya letak tempat itu, gimana berinteraksi dengan orang hutan, dan akhirnya menimbulkan kecintaan sama orang hutan itu sendiri, karena banyak banget hal-hal yang aku nggak tahu, tiba-tiba aku tahu, dan ternyata orang hutan mengembaskan itu gitu, kayak fakta-fakta unik bahwa orang hutan itu juga sekolah di Taman Tanjung Puting National Park itu. Dan akhirnya di situ aku mulai ada awareness atau kesadaran tentang lingkungan. Kayak aku melihat bahwa orang hutan pada saat itu udah habitatnya mulai terganggu karena manusia gitu, karena keegoisan kita. Akhirnya ada awareness, dan awareness itu yang menurut aku jadi cikal bakal aku melakukan apapun tentang lingkungan lebih plong gitu, kayak aku ngerasa nggak rugi melakukannya gitu. Setelah ada awareness itu, aku belum ada action sampai pada akhirnya tamat SMA, aku ambil gap year, aku pergi ke Jogja, dan ada ternyata nilai-nilai yang udah ditanamkan dari tempat aku di sini, dan pada saat pindah ke Jogja itu jadi gimana ya, itu jadi dilema gitu, itu jadi satu kegelisahan di hidup aku gitu. Kayak misalnya di rumah aku sering banget ngumpulin kantong plastik, kayak kalau ada kantong plastik itu nggak akan dibuang gitu. Jadi ketika aku sampai di Jogja, 3-4 bulan hidup di sana, tiba-tiba kosan aku kayak banyak banget kantong plastik karena aku nggak tega membuangnya gitu juga. Dan yang kedua, maaf juga sebelumnya, semenjak aku datang bulan atau menstruasi, ibuku atau orang tua aku selalu nerapin nilai-nilai kayak
pembalutnya itu harus misalnya dicuci bersih, habis itu digulung dan baru dikantongin plastik. Kayak tabu banget untuk kayak membuang sampah itu sembarangan, karena itu di dalam nilai keluarga aku sangat tabu. Dan saat aku pergi ke Jogja, kayak ada kegelisahan karena nggak semua hal ataupun nilai-nilai yang sebelumnya aku terapin di rumah itu bisa dibawa ke sana. Kayak contohnya ketika di Jogja, aku tinggal di kos-kosan yang bisa dibilang sempit, 3x4, kamar mandi di luar. Kayak untuk menerapkan pembalut harus dicuci, dibersihkan, dibuang, dimasukin ke plastik lagi, itu jadi kayak dilema. Sampai akhirnya di dilema itu, akhirnya aku mikir ketika ada keresahan di diri aku harus cari solusinya atau aku harus berdamai dengan kegelisahan itu gitu. Pada saat itu akhirnya aku cari-cari solusi-solusi dari kegelisahan itu, dan akhirnya aku ketemu kayak gaya hidup zero waste atau minimalis atau slow fashion yang kayak sekiranya mendukung gaya hidup itu. Dan pada akhirnya ada proses juga aku memantapkan diri, karena aku ngerasa bahwa gaya hidup ini nggak bisa kita lakuin 4-3 tahun atau hanya dalam kurun waktu tertentu. Aku ngerasa kalau misalnya memang kita udah komit ke sini, kita harus maju terus gitu. Nggak mungkin di umur kita yang misalnya nanti umur udah 30 balik lagi ke gaya hidup yang nggak baik gitu, nggak ramah lingkungan. Jadi aku memantapkan diri juga bahwa aku akan ambil aksi, aku mulai bergerak di sini, dan sampai ke depan seterusnya sampai misalnya sampai akhir hidup misalnya kayak gitu, kita tetap jalanin pet ini gitu. Dan pada akhirnya aku memantapkan diri di situ. Aku belajar gimana cara gaya hidup zero waste pada awal 2019. Dan kalau sampai saat ini hal-hal kecil yang udah aku lakukan, misalnya tadi aku nggak pakai pembalut sekali pakai lagi, aku udah pakai menstrual pad yang reusable, jadi kita bisa kita cuci dan kita pakai lagi. Dan berarti udah kira-kira 2 tahun ini aku udah nggak beli botol minuman minuman mineral lagi, atau yang kayak merek-merek yang lain. Aku udah bawa botol minum sendiri, dan aku juga udah tidak menggunakan tisu. Tidak menggunakan tisu, maksudnya aku tidak membeli tisu lagi. Semenjak 2019 itu aku nggak beli tisu lagi, tapi aku masih pakai tisu. Misalnya dalam keadaan-keadaan tentu, kalau misalnya ada tisu ya aku pakai, tapi udah ada awareness dalam memakainya gitu. Misalnya kalau misalnya selama ini tangan kita basah, kita ambil 3-4 tisu untuk ngeringin secara cepat, mungkin sekarang lebih kayak, oke, 1 juga bisa ngeringin tangan secara menyeluruh gitu. Habis itu aku kalau di Jakarta kemarin mungkin aku belum bisa mengompos karena aku juga tinggal di asrama dan di lantai 3 juga gitu. Tapi di rumah ini aku udah mengompos, setidaknya aku memisahkan sampah organik dan anorganik, membawa kantong belanja sendiri, jadi nggak pakai kantong sekali pakai lagi. Dan kapas juga sekarang, kapas untuk wajah, aku coba untuk ganti ke kapas yang bisa dicuci lagi. Dan mungkin masih ada trial and error-nya juga. Dan itu tadi tidak menggunakan sedotan plastik tentu. Dan aku sekarang mencoba menjalani slow fashion. Itu sih. Oke. Tadi mungkin ada pertanyaan lagi gitu ya. Karena tadi mungkin teman-teman juga bertanya, kalau misalkan botol minum plastik itu mungkin gantinya gampang jadi tumbler mungkin. Tapi kalau misalnya tisu gitu, itu penggantinya kira-kira apa? Apakah sapu tangan atau apa? Iya benar. Sapu tangan. Aku pakai sapu tangan. Misalnya untuk wajah aku pakai yang khusus untuk aku nggak campur-campur gitu. Handuk untuk wajah ya untuk wajah dan yang lain-lain gitu sih. Oh, oke. Berarti kemana-mana bawa sapu tangan gitu atau handuk? Sapu tangan yang tipis itu. Oke. Mantap gitu. Terus kalau misalkan tadi kapas gitu ya, tadi ada kapas yang bisa dipakai ulang, itu belinya di mana gitu? Agak penasaran juga sebenarnya aku. Kalau misalnya kapas reusable itu bentuknya kayak handuk sih, kayak handuk, tapi nanti udah ukurannya kecil banget, dibuat ukurannya kapas juga gitu, dan itu dicuci-cuci lagi, kayak bahannya lebih lembut dari handuk juga. Oke. Berarti kalau misalnya mau beli online gitu misalnya, berarti nyarinya tinggal kapas pakai ulang gitu.
Nah, kapas Kayak reusable gimana? bisa. Nah, itu buat teman-teman yang mungkin penasaran gitu, pengen pakai kapas pakai ulang gitu. Ya itulah, bisa dicari kapas reusable mungkin gitu ya. Oke, cukup menarik ya, banyak ceritanya gitu. Tapi kalau dari institusi Ivena sendiri, tadi sempat cerita sih sebenarnya pas sebelum mulai gitu. Apa tuh kira-kira program yang mengenai lingkungan, apalagi kan di Departemen Lingkungan Hidup gitu kan? Oke, memang karena aku berada di Departemen Lingkungan Hidup BEM UI 2020, jadi memang proker kami semua menjurus ke proker yang membahas tentang isu lingkungan. Jadi proker-proker besarnya itu kayak ada satu namanya Green Rangers. Jadi itu kayak mengkaderisasi komunitas-komunitas yang ingin membidangi lingkungan gitu. Jadi misalnya teman-teman ada keinginan nih, aku pengen buat komunitas nih, boleh didaftarin di Green Ranger itu untuk nanti dikaderisasi. Kalian akan kayak diajarin, kita akan mengundang pembicara-pembicara yang udah memang berpotensi untuk memberikan pengetahuan gitu untuk membuat komunitas itu bisa sustain dan bisa terjun langsung ke lingkungan gitu. Selain itu kita ada Waste for Scholarship, itu adalah program BEM UI juga, itu di mana misalnya kalian punya kertas-kertas yang nggak kepake, mungkin kertas skripsi atau yang lain-lain, kalian boleh hubungin aja BEM UI atau Go Green UI, nanti kita akan jemput kertas-kertas itu, nanti kertas-kertas itu akan dikonversi ke bentuk uang, dan kita akan memberi uang itu untuk orang-orang atau mahasiswa-mahasiswa UI yang membutuhkan. Selain itu, ada juga satu program yang program besar, itu nasional dan internasional, itu namanya UIYA atau UI Youth Environmental Action. Itu jadi setiap individu-individu yang mungkin punya kayak project-project atau inovasi-inovasi yang membuat lebih ramah lingkungan, boleh dilombakan di situ. Jika menang, misalnya project itu dianggap mampu menghadirkan solusi ramah lingkungan, project itu akan dibiayai oleh kita, gitu sih. Oke, luar biasa banyak gitu ya programnya. Oke. Tadi sebenarnya ada satu pertanyaan lagi, maaf nih, penasaran gitu ya. Mungkin di sini nggak semua teman-teman di sini familiar dengan istilah slow fashion yang tadi mungkin Ivena bilang. Nah, kira-kira sebenarnya slow fashion itu apa gitu? Dan penerapannya bagaimana? Oke, kalau misalnya kita bilang fashion, kita mungkin secara nggak sadar banyak orang yang belum terlalu aware terhadap itu. Misalnya kita banyak ngelihat baju-baju murah, langsung kita kayak berburu baju murah gitu, baju baru murah. Padahal kalau misalnya kita lebih teliti lagi, baju itu diciptakan oleh manusia gitu. Kita harusnya lebih kritis gitu. Gimana sih harga semurah ini bisa menciptakan satu baju gitu. Jadi dalam fashion ini juga dikatakan bahwa banyak banget polusi-polusi yang dihasilkan oleh industri fashion. Selain itu banyak juga kayak buruh-buruh industri fashion yang digaji di bawah rata-rata gitu. Jadi fashion ini juga sendiri sebenarnya momok besar untuk lingkungan gitu. Karena misalnya dalam membuat satu baju kita harus mengeluarkan beberapa liter air dan lain-lain. Jadi slow fashion ini lebih kepada kita aware tentang apa yang kita pakai, kita lebih melihat, kita lebih mengutamakan quality di atas quantity gitu, kayak oke, beberapa baju aja sebenarnya cukup untuk kita pakai, dan beberapa riset bilang bahwa dalam 1 tahun itu sebenarnya kita cuma butuh 37 baju loh gitu, 37 item pakaian gitu. Tapi banyak orang yang kayak karena harganya murah, kenapa nggak kita beli aja gitu. Karena ini lagi tren, kenapa nggak kita beli aja. Kayak fast fashion misalnya, itu sangat amat merugikan lingkungan karena itu tadi pembuatannya yang kayak abal-abalan, sekali pakai dua kali pakai robek, nggak ada sustainability-nya gitu. Jadi itu juga menyumbang salah satu masalah besar di lingkungan. Itu sih. Nah, oke, jadi teman-teman memang industri fashion itu, kalau berdasarkan data gitu ya, itu mengemisikan 1,46 miliar ton karbon dioksida setiap tahunnya. Kalau tidak salah, itu hampir sama dengan industri penerbangan. Dan itu belum termasuk dengan lahan yang dibutuhkan untuk numbuhin bahan-bahannya seperti kapas gitu, dan air yang dibutuhkan, dan belum lagi masalah sosial seperti tadi masalah pekerja gitu. Jadi
memang kita harus lebih aware dengan apa yang kita pakai gitu. Oke ya, jadi itu tadi mengenai gaya hidup masing-masing pembicara kita. Nah, tapi tadi kita membicarakan gaya hidup dari yang sudah dipraktekkan. Sekarang mungkin kita bicara apa yang harusnya dipraktekkan gitu. Jadi pertanyaannya adalah gaya hidup ramah lingkungan tuh idealnya seperti apa? Selain yang tadi sudah disebutkan itu. Mungkin sekarang kita mulai dari Duta gitu. Kira-kira gimana? Iya, halo. Jadi sebenarnya menurut gue ya, gaya hidup ramah lingkungan yang seharusnya kita terapkan lagi-lagi bersama-sama itu ya dimulai dengan pemberitahuan, memberi awareness bahwa lingkungan hidup itu sedang tidak baik-baik saja dan perlu usaha kolektif dari kita untuk menyelamatkannya bersama-sama juga. Nah, apabila kalau masyarakat umum sudah tahu hal itu, maka otomatis akan tercipta sebuah kebiasaan baru untuk lebih menjalani hidup dan pekerjaan dan penggunaan barang-barang yang lebih ramah lingkungan. Nah, terus bagaimana sih hal apa aja yang bisa kita gunakan untuk menjalani gaya ramah lingkungan selain yang tadi sudah dibilang? Sebenarnya nggak jauh-jauh dari konsep awal, yaitu menggunakan minimum sumber daya dan menghasilkan sedikit limbah ya. Jadi sebenarnya banyak banget hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga lingkungan, kayak ya misalnya kita mulai perlahan-lahan meninggalkan gaya hidup lama yang sekiranya jadi kita jadi udah tahu kalau itu ternyata banyak menghasilkan limbah, kayak misalnya mungkin sederhana beli makanan take away yang ada limbah limbah wadah, mungkin dari proses produksinya juga berlimbah, terus mungkin beli barang-barang konsumsi yang dari industri yang emang menghasilkan menghasilkan limbah dalam produksi maupun distribusi yang banyak, dan mulai membeli dari produsen-produsen yang memang yang memang menjalankan produksi yang eco-friendly, yang ramah lingkungan. Terus sebenarnya gue mau bawa lagi sih konsep dari ilmu sosial tentang gerakan sosial untuk menyelamatkan lingkungan. Gue mau bawa konsep dari Anthony Giddens tentang gerakan sosial. Jadi menurut Anthony Giddens itu gerakan sosial adalah gerakan upaya kolektif untuk mengejar suatu kepentingan bersama, dan atau gerakan mencapai tujuan bersama melalui tindakan kolektif. Nah, jadi itu usaha menyelamatkan lingkungan hidup dan usaha mengonservasikan lingkungan itu bisa menjadi sebuah gerakan sosial yang emang digagas oleh kelompok-kelompok dalam masyarakat melalui serikat-serikatnya mereka, melalui kelompok mereka masing-masing, melalui lembaga dan komunitas dan sebagainya, untuk kemudian menciptakan modal social capital untuk ya mulai kita membawa awareness ke publik terhadap isu lingkungan. Dan setelah kita membawa awareness itu ke masyarakat luas, kita juga jadi bisa menjadi pressure group terhadap pemerintah, baik eksekutif maupun legislatif, untuk menciptakan kebijakan dan undang-undang legislasi yang baru yang lebih ramah lingkungan. Dan kenapa dari tadi gue bawa konsep-konsep yang agak sedikit politis ya, karena mau bagaimanapun juga untuk menciptakan dampak lingkungan yang positif secara besar dan secara makro, menggapai itu lewat usaha politik juga bisa, bahwa kita bisa menggunakan hak dan kewenangan kita untuk menuntut kepada yang berwenang untuk lebih berpihak kepada mereka-mereka, lebih berpihak kepada rakyat yang memang mendorong untuk gerakan ramah lingkungan. Itu sih. Oke. Ya, terima kasih. Kita sangat apa istilahnya, sangat lengkap gitu, penjelasannya sangat rinci dan khususnya berkaitan dengan hak kita sebagai warga negara, kita juga bisa membuat perubahan gitu ya. Sekarang mungkin kita ke KCP, kira-kira gimana gaya hidup ramah lingkungan yang bisa kita lakukan selain yang tadi sudah disebutkan?
Oke, kalau dari gue sendiri, selain tadi yang udah disebutin gue, Ivena ataupun Duta, mungkin yang paling simpelnya adalah awalnya selain yang kita kerja tadi, kita harus sadar dulu kan, sadar bahwa bumi tidak baik-baik saja, dan setelah kita ngerasain dampak nyatanya, baru kita bisa ngelakuin sesuatu. Nah, selain tadi yang disebutin, sesuatu yang lain mungkin yang paling sederhana bisa dilakuin selama teman-teman di rumah, misalnya untuk hemat listrik, hemat air, hemat gas. Jadi kalau misalnya contohnya siang hari teman-teman misalnya oh panas nih, kayaknya gue perlu nyalain AC gitu. Nah itu diminimalisir, mungkin teman-teman bisa buka jendela biar ada angin alami kayak gitu. Atau misalnya siang-siang tapi kok gelap gitu. Biasanya pakai lampu, uh, tapi bisa disiasati dengan mungkin menggunakan lampu LED. Jadi sebenarnya kalau lampu LED ini kan bisa dia baterainya diisi dicas secukupnya gitu. Nanti kalau misalnya udah penuh bisa dipakai. Jadi kayak dia nggak selalu nyala terus gitu kayak lampu biasanya. Terus juga kalau misalnya tadi Ivena bilang tentang pembelian fashion yang harus diperlambat, bisa juga kalau misalnya teman-teman butuh suatu baju misalnya pengen ngerayain Hari Kartini misalnya, bisa aja teman-teman nyewa karena kan cuma sekali pakai kan kalau dibandingkan teman-teman beli, karena selain itu juga kita nerapin hidup zero waste gitu loh, gaya hidup zero waste juga buat menunjang ramah lingkungan ini. Terus selain itu juga misalnya teman-teman punya alat-alat elektronik atau alat-alat yang berhubungan dengan listrik dan air dan rusak, mungkin teman-teman kalau misalnya teman-teman mau benerin dulu biar nggak jadi sampah yang bisa mengakibatkan dampak negatif ke lingkungan, teman-teman bisa ngeliat di YouTube cara-cara benerinnya kayak gitu sih, karena sekarang benar-benar banyak banget akses untuk kita nerapin gaya hidup ramah lingkungan ini gitu. Oke, terima kasih Kak CP, tadi juga cukup menarik penjelasannya. Sekarang mungkin ke Ivena. Ada lagi nggak kira-kira hal-hal yang bisa kita lakukan gitu? Kalau misalnya yang udah dijelasin sama Aryo dan Kak CP tadi udah jelas banget sih, menurutku itu udah benar-benar hal-hal kecil yang udah bisa kita lakuin. Tapi mungkin yang aku mau tambahin sekali lagi bahwa yang pertama kita harus didasari oleh pengetahuan juga gitu, kayak banyak orang menjadikan itu tren karena mereka nggak tahu bahwa nggak tahu makna di balik itu semua. Jadi misalnya ketika tadi kita bicara tentang sampah, boleh dicek, dicari-cari Google, lagi di rumah gitu, lagi rebahan, boleh dicari-cari bahwa sampah itu banyak jenisnya. Kita harus bisa pilah-pilah itu dengan kesadaran gitu. Setelah kita tahu setelah kita tahu pengetahuan-pengetahuan itu, kita akan menjadikan gaya hidup itu akan menjadi sebuah passion, bukan tren lagi. Karena kita tahu, misalnya, kenapa kita melakukan itu dengan pasti, kenapa hal yang kita lakuin ini nggak sia-sia gitu sih. Oke ya, ya benar sih, memang kita harus nyari juga gitu ya. Nggak bisa kalau berdasarkan tren doang ya pasti hilang gitu. Baik, misalkan kita berpikir bahwa kita melakukan hal yang sebenarnya baik bagi lingkungan, tapi sebenarnya malah nggak baik. Jadi karena itu riset juga penting gitu ya, untuk diri sendiri aja gitu. Nah ini pertanyaan terakhir, dan mungkin teman-teman di sini juga banyak bertanya gitu ya. Tadi kita sempat bahas bahwa mungkin orang Indonesia khususnya itu kurang peduli sama lingkungan karena ketidaktahuan. Tapi tidak sedikit juga orang Indonesia yang sebenarnya tahu tentang masalah lingkungan, tapi menolak untuk melakukannya karena alasan tertentu gitu. Nah, pertanyaan adalah gimana caranya kita meyakinkan orang-orang yang seperti itu supaya mereka kemudian mau melakukan aksi nyata untuk lingkungan gitu. Gimana pendapatnya? Dari siapa nih? Mungkin dari KCP. Oke, sebenarnya kalau misalnya tentang hal itu balik lagi sih ke kesadaran, karena bumi itu nggak cuma ada sampai zaman kita doang gitu, karena kita juga nanti punya anak cucu, punya masih berlanjut gitu, kehidupan nggak cuma sampai sini doang. Jadi ketika kita sadar bahwa bumi juga buat anak cucu kita nanti, harusnya kita mau sih ngelakuin itu, dan kita mulai dari hal-hal kecil aja. Kalau misalnya
yang besar-besar tuh belum tertarik atau misalnya tahu tapi nggak mau, setidaknya tuh sadar dan punya niat sih, walaupun sedikit demi sedikit tapi pasti gitu kalau misalnya dari gue sih. Oke, makasih. Sekarang mungkin ke Ivena, kira-kira gimana? Kalau aku misalnya, mungkin kita fokus kepada apa yang bisa kita kontrol aja gitu. Misalnya kita bisa mengontrol diri kita sendiri, jadi kita uh, menunjukkan ke orang lain, kita jadi role model ke orang lain bahwa apa yang kita lakukan ini ada manfaatnya gitu. Jadi kalau misalnya aku lihat dari perjalanan aku menekuni gaya hidup zero waste ini, banyak yang awalnya itu kayak pesimis dan banyak yang ngira ini demi konten lah, ini nggak akan bertahan lama, dan aku buktiin sampai sekarang aku masih menggeluti gaya hidup ini. Dan mereka yang pernah misalnya mereka yang pernah kayak pesimis akan hal itu, akhirnya kayak bilang, oh akhirnya Vena bertahan juga gitu. Dan banyak juga orang-orang yang aku lihat awalnya hanya nonton story bla bla dan lain-lain gitu, pada akhirnya mereka DM aku dan kayak, aku tadi ke ini nggak bawa kantongan plastik loh gitu-gitu. Dan ternyata apa yang kita lakukan, apa yang kita contohkan kepada orang-orang di sekitar kita itu ada impact-nya, meskipun mereka meskipun banyak dari mereka nggak akan bilang gue gini karena lu gitu, tapi dari apa yang aku lihat, apa yang kita lakukan, hal-hal kecil yang kita lakukan kayak tema hari ini bisa berdampak ke orang lain. Orang makin sadar akan isu-isu lingkungan. Apa yang kita bagikan, sebarkan di misalnya media sosial kita itu sekilas mungkin mereka baca, dan jadi mereka gitu gitu. Jadi ada pengetahuan juga. Jadi menurutku apa yang kita fokus pada apa yang kita kontrol, karena orang lain, pemikiran orang lain dan lain-lain nggak bisa kita kontrol. Jadi kita ke diri kita aja, berusaha yang terbaik sih. Oke, makasih. Tadi ini mengutip Mbak Maurila Imron juga dari penggagas Zero Waste Indonesia. Itu perkataannya cukup mirip dengan Ivena, bahwa kita harus fokus pada hal-hal yang bisa kita kontrol. Karena orang mungkin merasa malas menggeluti aksi lingkungan itu karena merasa bahwa wah ini terlalu besar masalahnya, kalau saya sendiri tidak akan selesai. Nah, itu mungkin paradigma yang perlu diganti, bahwa kita harus fokus ke hal-hal yang bisa kontrol dari diri sendiri, kemudian ke teman-teman sekitar, dan kemudian baru kepada masyarakat luas gitu. Oke, sekarang mungkin Duta, kira-kira gimana tuh caranya? Gimana cara kita meyakinkan orang-orang gitu supaya peduli sama lingkungan gitu? Oke, setuju, dan jawaban gue nggak jauh beda dengan jawaban KCP dan Ivena. Ya itu memang dalam segala hal, ini mungkin general aja ya, tentang apa yang mau kita ubah, apa yang mau kita gagas, apa yang mau kita ciptakan tuh emang harus dimulai dari diri sendiri dulu. Dan dalam konteks lingkungan ya kita harus memulai dari gaya hidup sendiri yang kita mulai coba perlahan-lahan untuk ramah lingkungan mungkin. Dan mungkin di awalnya ngerasa kalau aduh ini gerakan cuma gue doang yang ngelakuin, terus juga dampak gue nggak terlalu banyak, tapi ya ada pepatah bilang sedikit-sedikit menjadi bukit kan. Dan hal-hal kecil, hal sedikit-sedikit dari hal-hal yang kita lakukan untuk menyelamatkan lingkungan pada akhirnya bisa mulai tersebar ke teman-teman kita, ke orang-orang lain, bahwa ada nih orang dan gagasan ide bahwa kita harus menyelamatkan lingkungan dan mulai menerapkan gaya hidup ramah lingkungan. Dan ya dengan begitu, baik lagi akan tercipta awareness, mulai terciptanya awareness ke masyarakat, enggak dari masyarakat deh, ke teman-teman kita dulu, yang kemudian menyebar ke masyarakat, dan pada akhirnya akan lebih banyak orang sadar, paham, dan aware tentang isu lingkungan, dan makin banyak pula yang melakukan gaya hidup ramah lingkungan. Itu sih. Oke, ya makasih. Dan dengan itu kita sudah selesai sesi diskusi bersama para narasumber, dan sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Jadi bagi teman-teman yang mungkin punya pertanyaan buat narasumber-narasumber kita, bisa nanya langsung, langsung ngomong, atau lewat chat juga boleh. Ya, silakan kalau kira-kira ada yang mau nanya. Nah, ini ada yang mau nanya nih.
Hai Kak, aku mau nanya dong. Masih nunggu. Terserah, boleh lewat chat atau buka mic. Buka mic, nggak harus buka kamera kalau tenang aja. Halo Kak, Ah ya, ya halo. Eh, aku mau nanya tentang ini. Jadi kan kalau misalkan negara-negara di Eropa, atau nggak usah jauh-jauh ke Eropa, kayak Jepang itu kan terkenal dengan kayak bersih, terus pokoknya orang-orangnya bener-bener ini bantang lingkungan kan. Kalau menurut kakak, kalau misalkan sampai suatu negara kayak bisa kayak gitu, itu lebih penting mana? eh dari pemerintahnya atau dari orang-orangnya atau gimana menurut kakak? Itu aja sih dari aku. Ah, Makasih Kak. em, ada pembicara khusus yang mau dituju atau bebas saja? Bebas aja sih Kak. Oke, mungkin siapa nih yang mau menjawab duluan? Kali ini nggak mau nunjuk. Boleh deh, Oke, dikit-dikit jawab ya. Halo, Hila. Jadi mau bantu jawab tentang bagaimana peran siapa yang penting dalam gaya hidup ramah lingkungan. Eh, jadi gaya hidup ramah lingkungan itu kan muncul di masyarakat ketika sudah ada awareness, dan balik lagi awareness ciptakan mulai dari diri kita sendiri. Nah, terus kalau misalnya kita ngomongin negara-negara lain yang memang sudah menjadi kebiasaan kultur mereka untuk dengan gaya hidup ramah lingkungan yang bersih, menjaga tidak ada sampah, itu kan adalah sebuah kultur. Nah, kultur itu dibangun dari kebiasaan yang ada di masyarakat, dan lagi-lagi kebiasaan dibangun dari awareness. Nah, gimana sih caranya dimulai dari diri sendiri sampai kebiasaan masyarakat sampai menjadi kultur dan bahkan sampai melembaga kepada pemerintah sampai adanya aturan. Nah, itu tuh dimulai dari mulai menyebarnya awareness, dan kemudian dari awareness mulai muncul gerakan-gerakan di masyarakat yang ramah lingkungan. Nah, jadi tuh ketika sudah cukup banyak masyarakat yang melakukan gerakan hidup ramah lingkungan, itu akan tercipta bisa akan tercipta ada yang namanya fakta sosial. Fakta sosial itu apa? Jadi hal-hal eksternal di luar diri seorang individu yang menciptakan keinginan dari dalam individu untuk mengikuti hal-hal yang di luar dia sendiri, kayak misalnya nih, gue lahir di lingkungan yang memang sudah menerapkan gaya hidup ramah lingkungan. Nah, walaupun gue belum tahu tentang gaya hidup ramah lingkungan itu apa, nah tapi karena lingkungan gue sudah ramah lingkungan, gue akan mengikuti gaya hidup ramah lingkungan itu. Jadi dengan kebiasaan masyarakat yang luas sudah ramah lingkungan, itu akan menyebar ke orang-orang lainnya melalui faktor sosial tersebut yang mempengaruhi secara eksternal individunya itu. Nah, kemudian ke dalam pemerintah juga dengan kultur dan kebiasaan masyarakat luas yang sudah makin menyebar, ya maka pemerintah akan biasanya dengan pressure ya, atau dengan mungkin inisiatif dari dalam lembaganya sendiri, ya menciptakan kebijakan-kebijakan yang pro lingkungan gitu sih. Dan itu juga bisa dimulai dari masyarakat secara bottom up. Mungkin itu jawaban dari gue. Mungkin KCP dan Ivena mau ada tambahan? Kalau dari gue mau nambahin dikit aja sih. Sebenarnya selain dari kultur yang kayak dibilang Duta, di Jepang sana juga mungkin menerapkan disiplin gimana mereka harus menjaga lingkungan mereka, dari mulai diri mereka sendiri, keluarga mereka, teman-teman mereka, sampai benar-benar mereka emang benar-benar setertib itu sama sampah mereka. Selain tentang disiplin juga teknologi sih menurut gue, karena dari teknologi itu kita benar-benar bisa munculin berbagai macam gerakan, berbagai macam influencer aktif di sana gitu loh. Jadi ketika masyarakat itu juga melek akan teknologi, mereka juga benar-benar bisa mengakses segala hal terkait hal-hal seperti ini. Oke, makasih. Dari Ivena mungkin ada tambahan? Aku setuju sih sama Aryo dan Kak CP tadi bahwa kita nggak bisa bilang yang mana yang penting, karena kalau misalnya kedua masyarakat ataupun pemerintah itu nggak jalan atau hanya satu yang jalan, pasti nggak akan tercipta satu negara yang ramah lingkungan gitu. Harus ketika misalnya pemerintah melakukan sosialisasi harus didukung juga oleh keinginan masyarakat untuk mau
menjadikan itu ke dalam hidupnya gitu sih. Sip, oke. Semoga sudah terjawab tadi pertanyaan dari Akila. Kemudian apakah ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Boleh lewat chat atau boleh open mic langsung. Ini ada pertanyaan. Saya ingin bertanya, karena adanya pandemi ini, kira-kira apa yang dapat kita lakukan untuk membangun social awareness mengenai ramah lingkungan terhadap orang-orang yang masih belum mengerti, terlebihnya orang-orang di daerah tertentu yang belum bisa dijangkau. Seperti yang tadi dikatakan, terdapat program kerja bakti ke desa, namun belum dapat kita lakukan untuk saat ini. Kayak gimana nih kira-kira? Ada yang mau mencoba jawab? Oke, aku mau jawab dikit ya. Karena aku juga tinggal di desa sih ya, ini jadi kayak agak relate juga sama aku. Aku percaya kalau di mana kaki berpijak di situ langit dijunjung gitu. Kayak misalnya selama ini aku di Jakarta, aku harus mengikuti kayak kebudayaan yang ada di Jakarta, aku ada di Jogja dan aku mengikuti apa yang ada di Jogja gitu. Dan akhirnya di desa ini sendiri, aku nggak bisa nerapin apa yang aku lakuin di Jakarta masuk ke desa gitu karena mereka mungkin yang tadi keterbatasan ilmu pengetahuan juga ada dan itu yang membuat aku belajarnya sedikit-sedikit gitu. Jadi misalnya kayak aku cerita ada di warung dekat rumah, aku bilang misalnya aku beli sesuatu, aku bilang nggak usah pakai plastik Mbak gitu, Bu gitu kan. Mereka nggak akan ngizinin gitu kayak kenapa nggak pakai plastik nanti orang kira warung saya ini pelit plastik dan bla bla bla. Jadi mereka masih menerapkan apa yang mereka ketahui gitu. Mereka nggak peduli, kayak belum aware tentang plastik ini, kantong plastik sekali pakai ini, dan akhirnya kita harus belajar dari itu, dari pengalaman itu. Akhirnya aku bawa kantong plastik sendiri gitu, meskipun misalnya aku belanjanya dikit, aku bawa misalnya belanja yang memang aku bisa pegang, aku harus bawa kantong plastik sendiri agar mereka juga nyaman, kita juga nyaman gitu. Jadi kita nggak bisa bawa pengetahuan yang udah kita tahu, misalnya dengan kecanggihan yang kita tahu, ketika kita terapkan di tempat yang berbeda, itu kita harus mengerti lagi kultur mereka bagaimana dan lain-lain gitu sih. Dan Iya, dari okay. Ya, dan sedikit lagi, dan dari situ mereka udah kayak ketika melihat aku, Mbak bawa kantong plastik sendiri ya, dan mereka udah kayak mereka nanya juga kayak, oh kayak di Jakarta udah gitu ya Mbak gitu, dan akhirnya kita share lagi gitu sih, jalan-jalan membuka pengetahuan itu, kayak apa yang kita lakukan kita tunjukkan, dan akhirnya mereka penasaran, mereka bertanya juga sih pada akhirnya, dan itu sampai ke mereka gitu. Oke. Mungkin dari KCP dan dari Duta ada tambahan? Atau sudah? Tidak? Oke. Oke, tadi dari Made, semoga terjawab. Apakah ada yang mau nanya lagi? Oh, ada nih. Halo Kak, aku mau tanya. Kita tahu bahwa plastik yang kebanyakan di lingkungan saat ini memakan waktu yang lama untuk terurai dan memang mencemari lingkungan. Salah satu solusinya dapat memulai produksi plastik yang terbuat dari bahan-bahan ramah lingkungan, seperti pati. Tapi kendalanya adalah produksi plastik dari bahan ramah lingkungan, produksi yang memakan kos lebih tinggi dan belum tentu banyak orang yang mau memakai hal tersebut. Bagaimana pendapat Kak tentang ini? Terima kasih. Nah, gimana? Siapa nih kira-kira yang menjawab? Mungkin KCP? Iya, halo Nabila, makasih banyak atas pertanyaannya. Sejujurnya kalau dari aku sendiri tuh belum pernah yang namanya nyoba plastik selain dari plastik yang kita tahu itu yang dari polimer, reaksi kimia dan sebagainya itu. Tapi kalau misalnya dari aku pernah dengar-dengar, ya ada dari pati, dari singkong, mungkin juga yang pernah teman-teman dengar. Dan pendapat
menurut aku, pendapat dari aku sendiri itu, sebenarnya itu salah satu bentuk kreativitas masyarakat untuk mengurangi dampak negatif dari si plastik ini. Jadi sebenarnya kalau dari aku, ketika produksinya mahal ataupun belum tentu banyak orang yang mau pakai, itu bukan satu-satunya solusinya gitu loh. Kalau menurut aku bukan solusi satu-satunya harus dari pati atau harus dari singkong. Banyak solusi-solusi yang lainnya. Dan kalau dari aku sendiri, kayak tadi aku bilang, aku belum pernah menemukan plastik dari berbagai bahan itu. Jadi kalau misalnya dari aku sendiri sih, aku prefer yang yaudah misalnya tote bag atau keranjang belanja gitu. Jadi kalau dari aku itu sekreativitas masyarakat sih. Kalau mau ngegunain apa enggak gitu. Nah, oke, tadi jawabannya mungkin ada tambahan dari Ivana dan Duta. Oke, aku mungkin coba bantu jawab ya. Eh, Kalau aku sih percaya setiap misalnya produk-produk dan solusi-solusi itu ada pangsa pasarnya. Jadi kayak meskipun itu mahal, pasti ada mereka yang akan membeli gitu. Tapi kalau misalnya kita nggak bisa nge-reach itu, gimana? Kita harus menciptakan alternatif kita sendiri. Kayak yang dibilang kakak tadi bahwa mungkin kita bawa tote bag kita sendiri dan bawa kantong plastik kita sendiri gitu. Tapi yang perlu kita highlight di situ bahwa misalnya uh, kita ingin kita nggak mau pakai kantong plastik nih, misalnya kayak gitu. Dan akhirnya kita lupa bawa tote bag atau yang lain-lain gitu. Dan pada akhirnya kita beli tote bag baru lagi gitu. Padahal yang mau ditekankan di situ adalah keberlanjutannya gitu. Kalau misalnya kita tarik lagi cara membuat tote bag itu, pernah aku dengar di salah satu YouTube bahwa satu tote bag itu baru sama karbon yang dihasilkannya itu kalau kita pakai 2 tahun dengan kalau kita bandingkan dengan kantong plastik gitu. Jadi misalnya karena kita hanya menghindari kantong plastik tanpa tahu esensinya, kita jadi membeli banyak tote bag. Padahal kalau kita lihat lagi secara lebih dalam, tote bag juga ada polusinya. Tapi apa kelebihan tote bag ini? Mereka bisa dipakai berulang-ulang. Jadi kita harus lebih aware lagi dan kita harus mengerti alternatif yang kita pakai itu kenapa gitu. Oke, dari Duta mungkin ada tambahan? Oke, mau nambah jawabannya Nabila. Jadi kalau itu kan tadi konsiderasinya adalah produksi plastik ramah lingkungan itu cost-nya lebih tinggi, dan karena cost lebih tinggi, harga jual lebih tinggi dan belum banyak orang yang mau beli. Nah, yang mau menggunakan maksudnya. Nah, kalau misalnya untuk menanggulangi cost lebih tinggi itu nggak tahu sih, menurut gue pendapatnya gini sih, gue percaya orang akan membeli sesuai dengan nilai yang mereka anut. Nilai itu maksudnya anggapan dari masing-masing individu ya, kayak orang akan membeli brand yang ramah lingkungan karena mereka percaya nih, gue harus ramah lingkungan. Dan bagi gue sih secara middle, mungkin dari produsen maupun distributornya bisa menjual atau memasarkan, memarketkan produk-produk itu dengan ya mengedepankan nilai ramah lingkungannya gitu sih, supaya ya orang jadi lebih tahu bahwa walaupun mahal dan cost-nya lebih tinggi, tapi ini lebih ramah lingkungan gitu sih, menurut gua gitu. Thanks itu pertanyaannya. Oke, thank you para pembicara tadi. Semoga pertanyaannya sudah terjawab ya tadi, Nabila. Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Oh, ada. Terima kasih Kak. Oke, ada lagi. Permisi, saya Cecil ingin bertanya. Untuk gaya ramah lingkungan sendiri kan tidak bisa hanya mengandalkan kemauan saja. Pasti ada faktor-faktor lain seperti ekonomi, sosial budaya, geografi, dan lain-lain. Jadi semuanya harus diperhatikan dan dipertimbangkan. Bagaimana caranya agar masing-masing individu tahu apa yang harus dilakukan, dan bagaimana cara mengarahkan mereka agar dapat melakukan gaya hidup ramah lingkungan yang tepat. Terima kasih. Gimana nih kira-kira? Ada yang mau menjawab dari para narasumber? Jadi intinya bagaimana mempengaruhi gimana nih kira-kira? Bagaimana cara
apa istilahnya, mengajak orang menjadi ramah lingkungan, tapi dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut gitu. Oke, aku akan bantu jawab ya. Gimana cara agar masing-masing individu tahu apa yang harus dilakukan? Yang pertama kita harus tahu kemampuan kita lah ya. Maksudnya kayak kita mahasiswa, pasti kita mahasiswa. Contohnya kita mahasiswa, pemasukan kita terbatas dan ada misalnya brand yang mengatasnamakan ramah lingkungan. Apakah kita harus beli itu gitu? Misalnya dari kalau kita lihat dari faktor ekonomi gitu. Menurut aku balik lagi enggak. Kita harus lihat esensinya. Ada misalnya kayak apa ya, tumbler gitu. Kayak ada yang selalu akan ada keluaran baru yang bilang ini lebih ramah lingkungan, ini tidak mengandung ini dan bla bla bla. Tapi esensinya tumbler itu untuk misalnya membawa air gitu. Jadi misalnya meskipun kalau tadi kita udah punya tumbler, ya udah kita pakai tumbler kita itu sampai rusak, memang sampai nggak bisa digunakan lagi. Dan itu salah satu hal-hal kecil kayak tema kita tadi yang bisa kita lakukan untuk ramah lingkungan gitu sih. Jadi apa yang mereka punya itu selama itu masih bisa digunakan, masih bisa dilakukan dan masih masuk ke dalam dirinya, masih bisa merupakan gaya hidup ramah lingkungan sih. Oke. Mungkin ada yang mau menambahkan dari KCP dan juga Duta? Atau Mungkin udah Duta dulu deh. Ya. Oke. Ya, jadi untuk gaya hidup ramah lingkungan nggak bisa mengalahkan nggak bisa mengalahkan kemauan diri sendiri. Ada faktor-faktor eksternal, ekonomi, sosial budaya dan lainnya. Nah, gimana sih caranya masing-masing individu harus tahu? Nah, kan di sini ada pertanyaan cara mengarahkan ya. Nah, lagi-lagi kalau mengarahkan masyarakat untuk menuju gaya hidup ramah lingkungan itu kan nggak cuma dari top down atau bottom up ya. Itu tuh bisa dilakuin bareng-bareng, dimulai dari tadi, balik ke diri kita sendiri, yang kemudian menyebar ke teman-teman kita, yang kemudian menyebar ke masyarakat luas. Nah, khususnya tuh gimana sih usaha-usaha kita yang mungkin sudah lebih established ya ke dalam gaya hidup ramah lingkungan. Ya kita bisa aja aktif ke dalam gerakan-gerakan yang memang mengkampanyekan gerakan hidup ramah lingkungan. Ya contohnya ya aktivis hijau ini adalah salah satu komunitas yang digunakan untuk menyebarkan gaya hidup ramah lingkungan itu, untuk menyebarkan awareness. Nah, dan melalui proses penyebaran awareness dan penyebaran informasi, nah makin lama semakin banyak orang yang menerima informasi tersebut, maka semakin banyak orang yang tahu, yang kemudian bisa menerapkan gaya hidup ramah lingkungan itu. Jadi karena kuncinya sih terus menyebarkan informasi sih. Dan kayak mungkin gaya hidup ramah lingkungan setiap orang berbeda-beda kan, dan kontekstual dengan dengan kondisi mereka sendiri. Tapi ya balik lagi, yang penting adalah menyebarkan informasi. Oke, tadi KCP mau nambahin? Ya, sedikit aja sih. Sebenarnya semua hal yang sebelum kita mengarahkan dari kita dulu sendiri kan. Nah, dari kita sendiri itu mungkin kita lihat dulu kemampuan kita. Kalau misalnya kita belum mampu untuk hal-hal yang mungkin membutuhkan faktor-faktor yang lebih, mungkin kita coba dari hal-hal yang kecil, dari memilah sampah, pokoknya dari hal yang rumahan dulu. Setelah dari rumahan, kita lihat lingkungan sekitar rumah kita kayak gimana, kita bisa nggak sih mengarahkan mereka sama kayak rumah kita, karena kan dalam satu lingkungan rumah bisa jadi frekuensi satu rumahnya itu sama gitu. Selain itu juga gimana caranya biar tepat, sekarang itu banyak influencer atau komunitas gitu di sosial media yang menggalakkan tentang gaya hidup ramah lingkungan ini, dan di situ dengan cara yang berbeda-beda gitu kita bisa mengeksplorasi si A, si B, si C sampai si Z bahkan, dan dari situ mungkin kita bisa nemuin nih, oh ini yang cocok loh sama kita dan ini yang cocok buat lingkungan sekitar rumah kita kayak gitu. Itu kalau dari gue sih. Oke, terima kasih. Semoga tadi pertanyaannya sudah terjawab. Dan ini ada satu pertanyaan terakhir. Mohon maaf tadi kelewatan dari Nadine.
karena masa waktu, jadi ini pertanyaan terakhir. Kak mau nanya, semakin ke sini semakin banyak populasi dari manusia bertambah, Kak. Semakin banyak juga manusia membutuhkan lahan yang akhirnya membuat manusia memotong pohon seperti pembangunan ibu kota baru. Pendapat Kakak gimana ya, Kak? Apakah ada solusinya? Nah, itu. Jadi masalah mungkin hubungan populasi manusia dan lingkungan gitu. Gimana nih kira-kira? Eh, aku coba bantu jawab Nadine ya. Ini mungkin Ya. di luar ranah aku, tapi yang mungkin aku ngerasa ya, bumi kita volumenya tetap dan kita semakin banyak gitu. Dan salah satu solusi dari hal itu adalah teknologi. Mungkin eh, itu tadi yang mungkin jalan tengahnya adalah membangun teknologi yang akan menguntungkan lingkungan, juga akan menguntungkan manusia. Kayak misalnya akan dibangun ibu kota baru. Kita harus sama-sama kayak mengawal ibu kota ini harus dijadikan kayak ibu kota yang apa ya namanya, sustain gitu. Jangan tidak menjadi ibu kota yang kayak cuma mengeruk lingkungan, mengeruk bumi aja, tapi kita harus pastikan bahwa ibu kota yang akan dibangun dengan konsep arsitek yang ramah lingkungan dan lain-lain harus menjadikannya tidak merugikan lingkungan juga sih. Baik, mungkin ada tambahan dari KCP dan juga Duta. Oke, kalau aku nambahin mungkin nggak terkait sama ibu kota baru, mungkin yang di sekitar tempat aku tinggal. Jadi kalau misalnya di Depok itu benar-benar lagi gencar-gencarnya pembangunan, khususnya apartemen, karena populasi makin naik, berarti pembangunan makin naik kan. Tapi di sini itu solusinya adalah mungkin di setiap lahan-lahan kecil, misalnya di pinggir-pinggir jalan atau di taman itu benar-benar ada ruang terbuka hijau. Jadi itu benar-benar pemerintah kayak mensiasati gitu loh, walaupun pembangunannya banyak, tapi ruang terbuka hijaunya tetap ada, dijadiin taman kah dengan kolam atau dan sebagainya. Biasanya tuh sering ditemuin di pinggir-pinggir lampu lalu lintas tuh biasanya ada ruang terbuka hijau gitu, dan di situ benar-benar ditanami pohon dan sebagainya, kayak gitu sih kalau dari gue nambahin. Oke, makasih KCP. Dari Duta ada tambahan? Ya, kalau konteksnya penggunaan lahan ya, dan penggunaan lahan untuk pembangunan, untuk yang kemudian menghabiskan lahan hijau. Sebenarnya kalau kayak gitu, banyak sih solusi aplikatif yang bisa dilakukan. Kalau yang terlintas di pikiran gue tuh lebih ke kita memanfaatkan dari diri kita sendiri dulu, memanfaatkan space yang ada. Mungkin untuk men-tackle sedikitnya ruang, kita bisa pakai urban farming, gitu, kita nanam-nanam secara urban, terus kita juga bisa ya dalam kehidupan kita sehari-hari ya terapin gaya hidup ramah lingkungan. Terus mungkin kalau misalnya untuk kondisi penggunaan lahan baru itu lebih ke isu kepemerintahan sih, dan cara kita bisa mentakalnya ya dengan kita bergerak, untuk menolak dan menuntut yang seharusnya menjadi hak kita, yaitu lahan hijau yang sustainable. Itu sih. Oke, jadi tadi itu jawabannya. Untuk Nadine semoga sudah terjawab. Dan sekarang karena sesi Q&A sudah berakhir, nah kita mau meminta closing statement atau mungkin kesimpulan dari para pembicara mengenai pembicaraan kita pada hari ini. Mungkin dimulai dari Duta mungkin. Closing statement. Oke. Closing statement-nya ya. Kalau dari gue sih, semoga dengan diskusi kita sore hari ini, teman-teman semua bisa menjadi lebih aware dan bisa mengaplikasikan gaya hidup ramah lingkungan, dan jadi lebih tahu insight-insight dari kita bareng-bareng. Dan harapan gue adalah kita semua sama-sama jadi lebih mengetahui hak kita secara sosial dan politik untuk mengkampanyekan dan bersama-sama menjaga lingkungan kita secara besar, supaya tidak dirusak oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, dan selalu gunakan
hak sosial politik kita untuk menuntut apa kita sudah memiliki hak atas hal tersebut. Dan untuk konteksnya ya kita harus tetap bergerak di bidang gerakan ramah lingkungan. Itu sih dari gue. Thank you. Baik, terima kasih Duta. Sekarang mungkin dari KCP. Oke, kalau dari aku pokoknya selalu ingat ini sih, mungkin teman-teman pas SMP atau SMA pernah belajar hukum 3 Newton. Di situ dia bunyinya pokoknya aksi sama dengan reaksi. Jadi apa yang kita lakuin hari ini terhadap bumi, bumi juga bakal ngasih reaksi yang sama dari yang kita kasih. Kalau kita kasih negatif, bumi bisa ngasih reaksi negatif. Tapi kalau kita ngasih aksi yang baik, bumi juga bakal baik sama kita. Dan seberapa besar aksi dan reaksi tersebut itu, seberapa besar kepedulian kita. Jadi kalau misalnya teman-teman udah mulai buat nerapin gaya hidup ramah lingkungan ini, teman-teman lanjutin. Dan kalau misalnya teman-teman belum mulai, teman-teman coba dari hal yang paling kecil, dari hal yang paling mungkin yang bisa dilakuin di rumah, karena semua yang berasal dari diri kita itu bisa buat ngajakin teman-teman yang lain juga. Baik, terima kasih KCP, itu tadi closing statement-nya. Dan sekarang dari Ivena. Oke, kalau misalnya dari aku, mungkin untuk mengawali gaya hidup ramah lingkungan ini kita harus kita nggak boleh malas dan kita nggak boleh malas untuk mencari tahu dan belajar tentang hal-hal kecil yang mungkin akan kita lakukan, kayak kenapa sih aku harus begini, kenapa sih aku harus begini, sampai akhirnya nanti gaya hidup itu menjadi passion, bukan hanya tren, dan kita lebih kita lebih ikhlas untuk menjalaninya gitu. Dan dari saran dari dan masukan dari aku, salah satunya adalah mencoba dan gagal itu hal biasa. Jadi untuk itu kita nggak perlu takut apakah aku akan berhasil atau enggak, mencoba aja dulu. Oke, ya, baik. Tadi itu closing statement terakhir dari Ivena. Dan sekarang kita akan ada sesi foto sebelum berakhir. Boleh nyalain kameranya semua, tapi sebelum itu kita meminta apa istilahnya, masukan dari teman-teman mengenai webinar pada hari ini, dan kita sudah mengirimkan linknya di chat. Boleh banget diisi untuk supaya nanti webinarnya lebih baik lagi. Dan sekarang ya boleh semuanya dinyalakan kameranya supaya kita bisa berfoto bersama. Yuk teman-teman, kita nyalakan kamera. Oke, oh masih ada yang belum muncul nih. Nah, oke. Oke. Ya. Kita hitung mundur ya. 1, 2, 3. Dah. Sekali lagi, sebentar. 1, 2, 3. Oke, dan dengan gitu selesailah rangkaian acara kita pada hari ini. Dan kita akan ada lagi Mata Juling babak 2. Mari kita julid lingkungan babak 2, dan akan diadakan pada tanggal 14 Agustus mendatang. Boleh banget teman-teman kalau mau datang. Dan itu topiknya akan lebih menarik lagi, dengan pembicara juga tidak kalah menarik. Dan ya, dan kita ucapkan terima kasih karena teman-teman sudah mau datang, dan juga para pembicara yang luar biasa yang pastinya lagi sibuk-sibuk dan mesti meluangkan waktu untuk acara ini. Ya, sudah selesai acara kita pada hari ini. Terima kasih teman-teman. Oke, makasih semuanya. Thanks for having me. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Bye, Pak ya. Thank